Pagi hari, buat sebagian orang ini momen yang paling ditunggu-tunggu, penuh energi. Tapi jujur aja, buat banyak dari kita, pagi hari itu seringkali jadi medan perang sunyi melawan rasa kaos. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah gimana caranya mengubah pagi yang berantakan itu jadi fondasi kekuatan, pakai alat-alat praktis dari filosofi stoik. Ini bukan soal teori yang jelimit ya, tapi strategi nyata buat memulai hari dengan lebih sadar dan bertujuan. Oke, kita mulai dari sini ya. Jujur deh, ada pertarungan sunyi yang terjadi tiap pagi. Momen di mana kita ngerasa udah kalah, bahkan sebelum hari benar-benar dimulai. Nah, ini titik awalnya. Pertanyaan di layar ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari kita. Pernah nggak sih bangun tidur rasanya udah ada beban berat di dada? Rasa cemas atau perasaan udah ketinggalan jauh, padahal jam baru aja mulai berdetak. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, ini nih yang penting banget buat diingat. Perasaan kayak gitu tuh bukan tanda kamu gagal atau malas. Anggap aja itu sebagai sinyal. Sinyal dari tubuh dan pikiran kita yang sebenarnya udah capek sama rutinitas yang kacau dan tanpa arah. Dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya loh. Pas alarm bunyi, terus tangan kita refleks ngambil HP, buka email kerjaan atau lihat berita-berita negatif, saat itu juga kita memicu lonjakan kortisol. Itu hormon stres. Hormon inilah yang diam-diam merusak energi kita, bahkan sebelum kita sempat sarapan. Tanpa sadar, kita udah nyetel mode siaga tempur buat seharian penuh. Oke, cukup bahas masalahnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Disinilah kita bakal pinjam peralatan dari stoicisme. Lupakan dulu gambaran kalau ini filosofi kuno yang kaku. Anggap aja ini sebagai toolkit praktis buat ngebangun benteng mental kita di pagi hari. Konsep pertama, kedengarannya emang agak berat ya, memento mori, yang artinya ingatlah kamu akan mati. Tapi ini bukan buat nakut-nakutin, ini justru buat ngasih kejelasan. Ini tuh pengingat yang ampuh banget kalau waktu kita ini terbatas. Dan justru karena itu, pagi ini jadi luar biasa berharga. Setiap hari adalah sebuah kesempatan yang gak akan pernah terulang lagi. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik, ngerangkum ini dengan indah banget. Fokusnya itu bukan pada kematiannya, tapi pada hak istimewa untuk hidup saat ini. Hak istimewa buat bisa bernafas, berpikir, dan mencintai di pagi ini juga. Sebuah ajakan untuk benar-benar hadir di sini sekarang. Alat bantu berikutnya ini nih, yang jadi game changer buat ngurangin cemas pagi-pagi. Dikotomi kendali. Coba deh bayangin, berapa banyak energi yang kita buang buat khawatirin cuaca, pendapat orang lain, atau hasil akhir dari kerjaan kita. Stoicisme ngajarin kita buat motong semua kebisingan itu. Kita diajak buat fokus cuma sama apa yang bisa kita kendalikan. Ya usaha kita, pilihan kita, titik. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah pentingnya, amor fati, mencintai takdir. Ini bukan berarti pasrah atau nyerah ya. Ini tuh kekuatan buat ngelihat semua yang terjadi, baik atau buruk, dan bilang, oke, ini adalah bagian dari perjalananku. Ini adalah bentuk penerimaan radikal yang justru membangun ketangguhan, bukan bikin kita jadi pasif. Oke, teori udah, filsafatnya udah dapat. Sekarang, gimana cara prakteknya? Gimana cara kita bawa semua konsep tadi ke dalam 5 menit pertama setelah kita bangun? Nah, ini dia cetak biru praktisnya. Coba perhatiin deh, ini semua simpel banget, sengaja dirancang buat dapetin dampak maksimal dalam waktu minimal. Pertama, mulai dengan tenang. Sebelum nyentuh HP, ambil waktu semenit aja buat napas. Biarin pikiran kita benar-benar mendarat di hari ini. Kedua, identifikasi satu kebajikan. Pilih satu kata misalnya sabar, jujur atau berani buat jadi kompas kamu seharian. Ketiga, tulis satu pikiran. Tuangin satu aja kekhawatiran atau satu hal yang kamu syukuri ke buku catatan. Biar apa? Biar jernih. Terakhir, gerakin badan. Peregangan dikit atau jalan sebentar. Pokoknya sambungin lagi pikiran sama tubuh kita. Dan ini nih, ini penyakit kita semua kayaknya. Jebakan overthinking. Kita ngerencanain, mikirin, khawatir, tapi sering banget lupa buat bertindak. Nah, filosofi stoik ini obatnya. Dia menuntut kita buat lebih milih aksi daripada cemas, memutus siklus mikir berlebihan dengan satu langkah nyata. Coba deh lihat perbandingan di layar ini, kontras banget kan? Di sebelah kiri ada perangkap, kita kusut sama pikiran sendiri, kejebak dalam rencana tanpa akhir yang justru bikin kita mandek. Nah, di sebelah kanan ada jalan stoik, cuma satu langkah kecil pertama. Mungkin nggak sempurna, tapi langkah inilah yang nyiptain momentum. Satu langkah nyata bisa ngalahin 1000 rencana hebat yang cuma ada di kepala. Seneca seolah-olah ngasih kita tamparan keras yang menyadarkan, setiap momen yang kita habiskan buat menunda-nunda, itu adalah potongan hidup yang lewat begitu aja. Pengingat yang tajam tentang betapa mahalnya harga dari sebuah penundaan. Jadi, kita sampai di intinya. Semua ini pada akhirnya ngerucut ke satu keputusan yang sederhana.
ambil alih kendali. Langkah sadar pertama kamu adalah tentang memilih, bukan cuma sekedar bereaksi terhadap pagimu. Dan inilah kunci utamanya. Lupakan soal ide perubahan drastis dalam semalam. Perubahan yang benar-benar nempel dan bertahan lama itu lahir dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Persis kayak gambar ini, batu bata kecil yang kita pasang tiap pagi, yang pada akhirnya bakal ngebangun sesuatu yang kokoh dan kuat. 1. Cuma butuh 1. Angka ini tuh pengingat soal kekuatan dari satu pilihan sadar. 1 menit yang tenang sebelum dunia jadi berisik. 1 kalimat jujur di dalam jurnal. Atau 1 tarikan nafas penuh rasa syukur. Nah, itulah titik awal dari semua perubahan. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan pemikiran ini. Besok pagi itu bukan sesuatu yang pasif terjadi gitu aja sama kamu. Seperti yang tertulis di layar, itu adalah medan pertempuranmu, kanvas kosongmu. Pertanyaannya sekarang, gimana kamu akan menggunakannya? Pilihannya ada di tanganmu.